dengan berbagai macam doktrin yang di awal-awal gereja mula-mula. Yang satu masih harus sunat, yang satu bilang nggak perlu lagi, udah selesai di kayu salib. Oh ributlah awal-awalnya. Akhirnya mereka menemui satu kepemahaman yang sama lah akhirnya. Itu awal-awalnya begitu. Terus waktu mereka kemudian ikut Yesus dan mereka kemudian mulai mengabarkan Injil, itu orang terima Yesus gara-gara kesaksian mereka loh. Karena nggak ada bukunya kan, yang dokumentasikan yang kita baca sekarang ini. Jadi waktu mereka ngomong, terus temennya ngomong begini, bener bro, gue di situ, gue lihat sendiri dia bangkit. Temennya ngomong lagi, bener, gue lihat sendiri dia mati. Yohanes mungkin ngomong gitu karena dia satu-satunya murid depan kayu salib. Gue lihat sendiri, murid-murid yang lain bilang, gue lihat sendiri. Mungkin Thomas bilang, gue lihat, gila gue nangis, gue gak percaya tadinya sampai gue lihat sendiri. Terus mereka mungkin bilang lagi, gue lihat dia naik ke sorga. Jadi kesaksian mereka penuh dengan bobot. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Betapa besar kasih karunia Tuhan, betapa dahsyat rancangan-Mu, dan betapa indah masa depan kami bersama Tuhan. Kami menatap hari esok dengan sebuah pengharapan yang seperti Paulus katakan tidak akan pernah bisa mengecewakan. Karena kami tahu bahwa hidup kami dipegang oleh Raja atas segala raja dan seorang pribadi, seorang Tuhan yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kalau kami berserah kepada Tuhan, justru kehidupan kami makin penuh dengan damai, makin penuh dengan sukacita. Itu sebabnya Tuhan tolong kami, supaya kami makin sadar bahwa jalan Tuhan bukan jalan kami. Kami nggak mau ngatur-ngatur Tuhan, karena kami tahu bahwa ketika Tuhan pimpin, kami pasti aman dan nyaman. Terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan akan selalu jadi pedoman bagi hidup kami. Kami butuh firman Tuhan, dan kami butuh Roh Kudus yang menerangkan, memberikan pewahyuan, bahkan menasehati kami. Kami sambut Tuhan, firman kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, Amin. amin, 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 haleluya. Silakan duduk. Shalom semua. Saya tadi pengen rencana ngopi di sini sebenarnya. Saya bilang sama Yosi, 5.30 kita berangkat yuk gitu. Kita lihat di Google Map, 40 menit, wah mantap. Berarti jam 6.25, jam 6.20 udah nyampe sini. Kasih tau Pak Wijaya, ntar kita ngopi-ngopi. Lagi jalan, lewat saya cuma kabut di rumah saya, jadi dekat sebenarnya. Masuk di Kemayoran, tiba-tiba kita terkaget-kaget. Ini kok pintu tolnya ngantrenya sampai udah setengah jalanan itu tuh. Tiba-tiba semuanya berubah. Jadi 40 menit jadi 2 jam. Saya berangkat 5.30, saya tadi parkir di sana, saya lihat jam 7.30. Ya nggak apa-apa sih, karena saya tahu Tuhan pasti yang atur jalan kita kok ya. Nggak diizinin ngopi berarti. Tapi ya sedih juga, tapi kita kan harus exit di Sunda Kelapa ya. Itu kayaknya exit Sunda Kelapa itu sebenarnya dekat. Cuman nggak nyampe-nyampe, jadi pas tadi tiba-tiba lihat tandanya exit Sunda Kelapa, kita berdua langsung, oh terima kasih Tuhan, langsung gitu. Kayaknya ngelihat sesuatu yang luar biasa ya, oke. Itulah Jakarta ya, unpredictable. Oke, malam hari ini saya mau, ini curhat ya, jadi jangan pikir saya marah-marah, terus nanti dipikir saya nyerang-nyerang Bapak Ibu. Saya mau curhat aja. Saya sedih aja karena selama 26 tahun pelayanan saya, masih banyak orang Kristen justru ya, yang tidak ngerti arti daripada kekristenan. Dan mereka ikut Tuhan, akhirnya banyak maunya gitu ya, banyak keinginannya gitu. Dan berpikir bahwa Tuhan itu adalah jawaban buat keinginan dia. Jadi akhirnya semuanya serba amburadul dan banyak orang kecewa sama Tuhan. Kalau kita lihat jemaat mula-mula ya di awal ya, kita baca Kisah Rasul 2, jemaat mula-mula, jumlah mereka ditambah-tambahkan. Terus waktu pertama kali disebut orang Kristen di Antioquia, itu yang nyebut orang Kristen bukan mereka lagi. Sebutan orang Kristen itu disebut sama orang-orang yang bukan yang non-Kristen sebenarnya, karena disebutnya Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Itu konteksnya mencibir sebenarnya. Kayak ngejek gitu, pengikut Kristus loh gitu. Ngejek awalnya. Jadi kata Kristen sebenarnya kata ejekan kepada mereka. Bahkan mereka di awal itu dianggap dari sekte Nazarian, karena Yesus itu berasal dari Nazaret. Dianggapnya sekte.
Ini aneh nih orang-orang gitu. Jadi waktu dengan berjalannya waktu, mereka akhirnya mau buktikan, lo ngejek gue orang Kristen. Gue buktiin siapa kekristenan. Siapa kita yang lo sebut pengikut Kristus. Dan mereka menjungkir balikan dunia, murid-murid Tuhan itu dengan Injil yang luar biasa. Bayangin mereka nggak punya Alkitab perjanjian baru loh. Mereka semuanya serba Taurat. Dan mereka di dalam sebuah peralihan dari Taurat menuju kepada kasih karunia. Makanya Paulus ribut sama Petrus. Dengan berbagai macam doktrin yang di awal-awal gereja mula-mula. Yang satu masih harus sunat, yang satu bilang nggak perlu lagi, udah selesai di kayu salib. Oh ributlah awal-awalnya. Akhirnya mereka menemui satu kepemahaman yang sama lah akhirnya. Itu awal-awalnya begitu. Terus waktu mereka kemudian ikut Yesus dan mereka kemudian mulai mengabarkan Injil, itu orang terima Yesus gara-gara kesaksian mereka loh. Karena nggak ada bukunya kan, yang dokumentasikan yang kita baca sekarang ini. Jadi waktu mereka ngomong, terus temennya ngomong begini, bener bro, gue di situ, gue lihat sendiri dia bangkit. Temennya ngomong lagi, bener, gue lihat sendiri dia mati. Yohanes mungkin ngomong gitu karena dia satu-satunya murid depan kayu salib. Gue lihat sendiri, murid-murid yang lain bilang, gue lihat sendiri. Mungkin Thomas bilang, gue lihat, gila gue nangis, gue gak percaya tadinya sampai gue lihat sendiri. Terus mereka mungkin bilang lagi, gue lihat dia naik ke sorga. Jadi kesaksian mereka penuh dengan bobot, orang-orang bertobat akhirnya. Bahkan di Kisah Rasul pasal yang kedua tuh jumlah mereka ditambah-tambahkan sama Tuhan tuh sampai ribuan tiap hari. Berarti apa? Tuhan percaya kepada sekelompok orang ini untuk menata layani orang-orang jiwa-jiwa baru ini. Gitu loh. Nah, dengan berjalannya waktu, mereka ngalamin mujizat Tuhan. Dan ada beberapa yang tidak ngalamin mujizat Tuhan. Mereka sebelum Yesus mati di kayu salib, saling banding-bandingin siapa yang lebih hebat, siapa yang berkuasa. Mereka banding-banding, mereka gak dewasa rohani lah. Ketakutan, Yesus ada di perahu aja ketakutan. Padahal harusnya tahu kan, wah ada Yesus kok di situ gitu ya. Kalau kita baca 5 roti dan 2 ikan, kisahnya juga itu konteksnya mereka lagi marah sama Yesus. Karena mereka belum makan. Tiba-tiba mereka disuruh kasih makan sama orang-orang itu. Marahlah mereka. Mereka lagi kesel. Itu kalau kita baca Andreas yang bawa bocah itu kepada Yesus, itu konteksnya lagi mencibir, lagi ngejek lagi. Kan mereka disuruh kasih makan, kamu harus kasih mereka makan. Dia bawa tuh bocah, ini ada nih 5 roti dan 2 ikan. Itu konteksnya ngejek tau gak? Kalau kita belajar dengan benar-benar ya, kita liatin tuh satu-satu narasinya. Itu satu-satunya mujizat yang didokumentasikan di 4 kitab Injil. Kalau kita baca keseluruhannya, kita dapat sebuah kisah yang utuh. Mereka kayak begitulah modelnya. Ya, terlalu banyak kalau kita mau bahas tentang ketidakberesannya mereka lah di awal-awal. Nah masuk ke dalam akhirnya kuasa kebangkitan. Waktu akhirnya mereka kabur, terus mereka ada satu menyangkal, satu menjual Yesus. Yesus tenang aja tuh. Mungkin ada orang-orang di sekitar ring satu mereka bilang begini, ya sayang ya, timnya gak ada tim cadangan. Lihat tuh pada kabur semua tercerai-berai. Yesus tenang aja tuh. Karena semua yang sudah diinvestasikan dalam hidup mereka tinggal tunggu kuasa kebangkitan. Ada kuasa kebangkitan, mereka jadi dahsyatnya luar biasa. Semua yang mereka belajar tiba-tiba, jadi keluar semua pewahyuan yang dahsyat. Dan itu yang terjadi di gereja mula-mula. Tiba-tiba ya, ada yang namanya Stefanus, mati dirajam. Kita baca kitab berikutnya, Yakobus, saudaranya Yohanes, the Fab Four. Itu awal-awalnya murid cuma 4 tuh ada dia salah satunya. Ada Petrus, ada Andreas, ada Yohanes sama Yakobus, kakak beradik, anaknya Zebedeus, dipenggal sama Herodes Agrippa. Cucunya dari Herod the Great, yang waktu saat itu ada di zaman waktu Yesus lahir. Dipenggal kepalanya. Yang ini mati martir, yang ini mati martir. Tiba-tiba kita baca kisah Rasul 12. Petrus masuk penjara, tiba-tiba belenggunya dilepasin sama Tuhan. Terjadi mujizat sama dia. Sampai waktu dia lari ke rumah jemaat itu, mereka pada kaget-kaget. Hah, dapat mujizat dia, yang benar aja tuh Petrus ya gitu. Bapak Ibu, mereka akhirnya sadar bahwa mereka gak pernah ngomong kayak misalnya, gak pernah didokumentasikan di Alkitab, mereka bilangnya, kenapa dia dapat mujizat, gua kagak ya? Kenapa dia dipanggil Tuhan, dia martir, sementara gue diselamatkan dari penjara. Di situ mereka sadar. Dan kalau kita baca pelan-pelan, kita lihat semuanya narasinya. Lukas yang menulis kisah Rasul, lagi kasih tahu sama kita. Mereka tuh sadar bahwa mujizat terjadi bukan untuk kepentingan mereka. Mereka sadar mujizat terjadi untuk kepentingan kerajaan sorga. Dan itu kedaulatan Tuhan. Itu yang mereka hadapi. Itu yang membuat banyak orang terima Yesus. Karena ketika dirajam sama batu, dia berdoa. Ketika dipenggal kepalanya, saya percaya Yakobus memuji Tuhan. Mereka gak banding-bandingin diri mereka sama yang lain lagi. Gak apa-apa bro, ini tugas gue udah selesai. Lo lanjutin ya. Semua kita dapat kuasa kebangkitan, itu murid-muridnya. Nah karena banyaknya orang saat itu, ini kita liatin sejarahnya dulu ya.
banyaknya orang, kemudian banyak orang di kota ini, kota ini. Akhirnya Roh Tuhan bicara sama Paulus. Ayo, kamu harus raise up diaken-diaken. Alkitab katakan penatua-penatua. Adalah tiba-tiba penatua. Tiba-tiba ada bendahara. Terus mereka bilang, kalau bendahara ngurusin uang ya. Nanti kalau tiba-tiba satu hari gue kirim Timotius ke tempat lu pakai uang itu ya untuk kasih dia uang transport, kasih ia tempat tinggal. Dan bahkan nanti dari treasury itu, dari bendahara itu, bantuin ya janda-janda. Jadi mereka mulai ada tiba-tiba yang tadinya terbentuk secara organisme, secara natural dengan satu tujuan kepada Tuhan, tiba-tiba mereka terbentuk lah yang namanya organisasi. Dari awal. Dan sampai hari ini kita punya ribuan sinode, denominasi, bahkan tata ibadah kita beda-beda. Selama 26 tahun pelayanan saya udah, kalau saya datain, udah ribuan gereja saya masuk di mancanegara. Dengan berbagai-bagai tata ibadah. Ada yang seperti begini. Ada yang gereja Advent ngundang saya sebelum khotbah tuh semuanya berlutut. Macam-macam. Gereja Paulus di Menteng, saya kalau khotbah di situ, mic-nya nancep di mimbar. Saya nggak bisa jalan-jalan. Saya begini terus, udah gitu mic-nya pendek lagi, saya begini terus. Setiap kali ada sebuah kata-kata yang bagi saya lucu gitu ya, mereka ketawa dalam hati. Karena mereka nggak boleh ketawa keras-keras. Jadi ada yang begini-begini gitu ya. Nanti pas selesai mereka bilang, Pak, sorry ya Pak, tadi nggak boleh ketawa soalnya Pak. Oh nggak apa-apa. Tata ibadahnya beda-beda. Ada yang pakai drum, ada yang nggak boleh pakai drum. Ada yang cuma pakai piano. Ada yang boleh full band kayak begini. Macem-macem tata ibadah. Nah semua itu dibuat sama manusia. Di dalam satu lembaga namanya agama. Yang diciptakan sama manusia. Termasuk agama Kristen. Nah sekarang tujuan daripada agama itu adalah semua agama mencari sosok ilahi yang lebih tinggi kuasanya daripada manusia. Dia mencari dan berusaha menyenangkan sosok ini. Dan berusaha supaya ketika dia lakukan tata ibadah dan aturan-aturan ini, dia dapat sesuatu pertolongan dari sosok ini. Yang mereka juga nggak tahu itu siapa. Saya mau beritahu kepada kita, satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya, menjelma jadi manusia, membuka dirinya, supaya kita bisa kenal dia secara personal, bukan lewat agama. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Saya nggak bisa kenal Pak Wijaya kalau Pak Wijaya nggak mau buka hatinya kepada saya. Saya kenal beliau udah lama. Saya nggak bisa kenal sama siapapun pribadi kalau dia nggak mau buka dirinya. Dia cuma ngomong seperlunya aja sama saya. Gue nggak mau lu deket-deket sama gue, kita tutup diri kita. Ini Tuhan loh, turun dari tahtanya, dia buka hidupnya. Dia kasih tunjuk sama kita. Ikut aku. Itu bahasanya cuma itu, follow me. Dan ironisnya dan lucunya juga, setiap kali dia ngomong ikut aku, tiba-tiba satu hari, orang-orang mulai mencibir murid-muridnya. Mereka dikatakan, pengikut Kristus loh. Dan emang benar mereka pengikut Kristus. Dan ketika mereka digituin, konteksnya ngecibir, konteksnya ngejek mereka justru bilang ini, gue buktiin siapa diri gue. Gue buktiin sama lo semua, bahwa gue bener-bener pengikut Kristus. Nah itu yang harus jadi pertanyaan bagi kita hari ini. Saya ngerti gak sih ketika saya disebut orang Kristen? Karena orang yang agama Kristen sama orang Kristen itu beda. Orang agama Kristen banyak. Orang Kristen itu hanya orang-orang yang ngerti. Dia punya hubungan yang sangat indah dengan Tuhan. Dan orang-orang seperti begitu beda. Coba lihat ya. Saya mau kita lihat Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 ayat yang ke-2 maksud saya sampai ayat yang ke-6. Yosua 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini peralihan kepemimpinan kan? Dikasih kepada Yosua. Kamu pimpin ya gitu. Perhatikan ayat 3 dan selanjutnya. Ini detail. Rancangan Tuhan bagi dia tuh sangat detail. Dibilang begini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tempat yang kau akan injak dengan telapak kakimu,
I have given it for you. Saya udah kasih buat kamu. Terus ayat 4, teritorinya detail banget gitu. Padang gurun, Lebanon sampai sebelah sana, sungai besar, sungai Efrat, tanah orang Het, laut besar, matahari terbenam, semuanya jadi daerahmu. Udah dipetak-petakin sama Tuhan. Itu udah milikmu lah. Dia belum masuk loh. Terus janji yang berikutnya lagi dikatakan begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Nah ini dia nih. Ini yang gak dimengerti sama banyak orang. Seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Kita ya, terkesima sama janji-janji ini. Kalimat ini yang 3 ini seringkali diabaikan. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Karena janji dikasih. Dia berangkat dari posisi yang udah menang. Tapi waktu dia berangkat dari posisi menang, dia tetap harus berhadapan sama musuh. Dia akan lihat musuh di depannya. Dia akan lihat rintangan, dia akan lihat dan akan dengar semua komplain dari bangsa yang dia pimpin. Itu sebabnya kalimat berikutnya di ayat yang ke-6, itu adalah kalimat yang diucapkan sampai 4 kali di Yosua pasal yang pertama, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Be strong and courageous. Karena Tuhan tahu, walaupun aku sudah kasih janji yang begitu detail, tetap aja kamu harus lewatin rintangannya untuk sampai kepada janjiku gitu loh. Tapi kamu berangkat udah dari posisi menang, karena udah semuanya udah milikmu kok. Tapi Tuhan tahu bahwa nanti dia akan terganggu dengan semua proses-proses hidup itu. Dikatakan, sebab engkau akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang dikujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu, hari ini kita nggak pimpin bangsa. Kita pimpin pribadi yang paling susah diatur, yaitu diri kita sendiri. Kita akan terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Kita akan terpengaruh dengan apa yang kita dengar. Padahal, semuanya udah selesai di kayu salib. Jepret, finish. Selesai udah. Jadi hari ini sama seperti Yosua, kita berdoa pun dari posisi yang udah menang sebenarnya. Makanya saya selalu katakan kan, kalau ada yang sakit bilang begini, Tuhan terima kasih, kesembuhan sudah tersedia bagi saya. Tuhan terima kasih, pemulihan sudah tersedia bagi saya. Tuhan terima kasih, Roma 8 ayat 17 mengatakan, aku adalah anak, aku adalah ahli waris. Aku adalah orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Tetapi, sebelum aku sampai dapat semuanya termanifestasi dalam hidupku, sama seperti Yosua, kita akan melewati proses itu. Dan ini yang saya mau bagikan kepada kita. Sering kali, karena kita fokus sama jawaban doanya. Dan kalau saya lontarkan kata doa, udah pasti konotasi kita adalah jawaban doa. Gak pernah terpikir sama kita, bahwa selama penantian sama jawaban doa, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Proses itu, pengalaman yang indah itu sama Tuhan, gak dinikmati. Kita lost the moment. Keintiman sama dia justru lagi saat proses nunggu jawaban doanya. Kenapa? Karena kita terjebak di dalam ranah agama. Semuanya serba result oriented. Mana hasilnya? Mana hasilnya? Akhirnya kita gak kenal Tuhan. Yang kita kenal adalah pemberiannya. Yang kita kenal apa yang dia bisa buat. Kita nggak kenal hatinya. Anak-anak saya waktu masih kecil, mereka mengenal saya salah satunya adalah pembawa oleh-oleh. Kalau pulang dari luar kota. Makanya ketika mereka peluk saya, "Hi Dad, I miss you." Udah bangga dong, udah senang dong. Ujungnya nggak enak, oleh-olehnya mana? Sama dengan kebanyakan orang Kristen. Mana Tuhan jawaban doanya? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Kita nggak nikmati apa yang dia kasih tahu sama Yosua. Aku akan menyertai engkau. I'll be with you. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kita nggak ngalamin itunya. Karena kita menggerutu terus, nungguin jawaban doa. Dan ini yang parah, ini parah banget. Saya sampai nangis waktu saya dapat pewahyuan ini.
taruhlah ya, rencana Tuhan itu, kita sebutlah misalnya, rencana Tuhan tujuan di mana kita mau dibawa sama Tuhan tuh angka 6 misalnya. Angka 6. Untuk sampai ke angka 6, bisa macam-macam. Bisa 3 tambah 3, 6. Betul gak? Bisa 5 tambah 1, 6. Bisa 0 tambah 6, 6 langsung. Bahkan bukan sekedar ditambah-tambah. Kan itu doanya orang Kristen, ditambah-tambahin terus sama Tuhan. Bahkan bisa dimultiplikasi Pak sama Tuhan. 3 kali 3, 6. Betul gak? 3 kali 2 maksud saya, 6. Tuh, saking banyak orang ngomongin berkat jadi 3 kali 2, 6. Pernah gak kita mikir 7 kurang 1 juga 6? Betul gak? 8 kurang 2 juga 6. Pernah gak kita berpikir bahwa ketika justru di dalam kondisi-kondisi yang kita kehilangan sesuatu, pengurangan terjadi, kita tetap dibawa ke dalam rancangan Dia kok. Karena pikirannya apa? Kita ikut Tuhan pakai formula. Makanya banyak orang Kristen ngomong begini sama saya udah doa, saya udah puasa, kok gak jadi jawab-jawab sama Tuhan? Saya paling sedih kalau ada orang Kristen ngomong begitu. Kok gak dijawab sama Tuhan? Karena apa? Formula yang dia pikirin adalah, ya tadi, 3 tambah 3, 3 kali 2, 5 tambah 1. Pokoknya semua yang udah lebih-lebih. Gue udah lakukan ini, gue udah tambah-tambahin semuanya di dalam ritual-ritual gue. Kok gak dapat? Kok terjadi pengurangan justru? Jangan salah. 7 kurang 1 juga 6. 8 kurang 2 juga 6. Justru kadang-kadang kita kehilangan sesuatu. Sehingga kita bertobat akhirnya. Kita yang jadi rendah hati akhirnya. Makanya ya selama 26 tahun 90% orang yang datang kepada saya kalau minta doanya kayak begini, isinya kayak begini. Pak doain Pak, bisnis lagi seret Pak. Pak doain Pak, lagi resesi, semoga perusahaan saya profit. Pak doain Pak, barang lagi nyangkut tuh di bea cukai. Pak doain Pak supaya anak cepat kuliah, lancar kuliahnya. Pak doain Pak ya semoga anak saya dapat jodoh. Tahu nggak saya ngerasa apa tau nggak? Tuhan dewa, saya dukun. Iya kan? Tuhan dewanya, saya dukunnya. Lama-lama gue charge ya, lu minta-minta doa kayak begitu. Itu 90% datangnya begitu. Hanya 10% yang datang kepada saya gini, doain ya Pak, bisnis lagi seret, doain ya Pak, doain apa? Supaya saya dikuatkan Tuhan. Supaya saya diubahkan Tuhan, saya sombong Pak. Terjadi pengurangan gak apa-apa, yang penting sampai kepada tujuan yang Tuhan mau bawa saya. Pak, lagi masalah keluarga Pak. Doain ya Pak, supaya saya yang berubah Pak. Pasti ada kesalahan saya. Hanya 10% yang ngomong begitu. Hanya 10% yang bilang, aku mau ngalamin Tuhan. Dalam penantian jawaban doaku. 10%-nya termasuk GB Panti Mutiara maksud saya. Kan saya bilang tadi kan saya cuma mau curhat. Yang 90% orang luar sana. Kan saya mau curhat doang saya bilang. Paham ya? Makanya di Markus ya, Markus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat 10 mengatakan begini. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, daerah Tiro, Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Datang karena apa yang dilakukannya. Akhirnya Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab Ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Salah nggak? Enggak juga sih. Cuman pertanyakan itu kepada diri kita. Saya datang kepada Tuhan karena Dia sanggup nolong saya aja. Saya nggak pernah nikmati tuh keintiman sama Dia. Makanya banyak orang Kristen bingung. Tahu nggak rumusnya bagaimana kita bisa kenal diri kita sendiri? Makin kenal sama Dia, makin kenal siapa kita. Banyak orang nggak kenal dirinya sendiri loh. Karena nggak kenal siapa penciptanya. Yang dikejar-kejar pemberiannya terus. Makanya Lukas 17. Ketika orang kusta sembuh. Yang sembuh berapa? 10 ya. Yang balik berapa? 1. Yang waktu yang 1 balik itu tuh orang Samaria loh. Sampai Alkitab bilang ini. Itu orang asing yang balik. Satu-satunya orang balik dan dia bilang sama Yesus, thank you. Hanya 1 yang terkesima sama sang pemberi, 9-nya terkesima sama pemberiannya.
Sama seperti anak-anak kita ketika dapat kado. Mereka kabur sama kadonya. Terus kita orang tua bilang apa? Bilang apa? Mereka bilang terima kasih sih, cuman kita nggak dilihat. Mereka bilang terima kasih karena diharuskan, sambil lihat kadonya. Thank you mami, thank you daddy. Dia ngomong thank you karena diharuskan. Dia nggak peduli sama sang pemberinya, karena dia masih kecil, dia terkesima sama kadonya. Sama lah anak-anak saya juga gitu dulu. Sampai satu hari tiba-tiba Keaton di umur 9 tahun, saya kasih dia Lego waktu dia lagi ulang tahun. Tiba-tiba dia mulai ngomongin, dia mulai terpikir. Tadi waktu daddy lagi bayar nggak pakai uang ya? Pakailah. Nah itu kok bentuknya cuma kartu, itu kredit card. Iya berarti nggak pakai uang dong, pakai. Nanti ada namanya tagihan. Ketika tagihan datang, banyak yang nangis. Banyak orang nangis lihat tagihan, banyak. Kamu nggak ngerti aja. Tiba-tiba dia ngomong gini, aku punya solusi loh Dad kalau Daddy nggak ada uang. Berapa hari lalu aku pergi diajak sama Oma ke sebuah mesin. Oma pencet ada uang keluar. Daddy kalau nggak punya uang ke situ aja, tinggal pencet Dad, uang keluar. Saya bilang kalau kamu pencet dan saldonya 0, kartunya ketelen. Di situ dia mulai paham, oh ini semua pakai uang. Dia pulang ke rumah dia nggak buka tuh kado. Dia pelukin saya, bahkan dia ketiduran sama saya di umur 9 tahun itu. Besoknya baru dia buka kadonya. Istri saya bilang gini, wow udah dewasa. Dia terkesima sama kamu sekarang, bukan sama pemberiannya lagi. Yang satu terkesima sama Yesus, Yesus tanya gini, mana yang 9? Rupanya ada satu layer lagi yang dia mau tambahkan bagi mereka. Di Alkitab bahasa Indonesia dikatakan, imanmu menyelamatkanmu, pergilah imanmu menyelamatkanmu. Nanti Bapak Ibu baca di Lukas 17. Bahasa Inggrisnya, your faith has made you whole. Artinya adalah sebenarnya, bekas kustamu hilang. Yang 9 disembuhkan, terkesima sama pemberian Tuhan, lari kabur. Yeay sembuh kabur, bekas kustanya masih ada. Cari kerjaan susah tuh yang 9. Yang satu balik, karena dia terkesima sama sang pemberi. Yesus kan tanya, yang 9 mana? I don't know. Ketika dia katakan your faith has made you whole, dia adalah satu-satunya pengidap kusta yang akhirnya bekas kustanya pun hilang. Cari kerjaan gampang. Orang tidak akan pernah tahu dia bekas pengidap kusta kecuali dia bersaksi satu hari. Kenapa? Ada sesuatu yang Yesus selalu mau tambah-tambahkan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, baru ditambah-tambahkan. Sama banyak orang dibalik. Aku mau ditambah-tambahin dulu, baru aku cari Tuhan. Gak kenal-kenal sama dia akhirnya. Gak ngalamin penyertaan dia. Bahkan di Alkitab dibilang, Tuhan itu bicara sama orang, sama Yohanes Pembaptis yang ada di padang gurun, bukan kepada imam besar yang ada di bait Allah. Itu ada ayatnya. Berarti apa? Tuhan justru berbicara dan kita makin jelas dengan suara Tuhan ketika lagi nunggu di dalam sebuah padang gurun, dalam sebuah proses kehidupan. Saya cuma mau beritahu kepada kita ya, kalau kita makin kenal dia, semua kita nih punya 5 pertanyaan yang mungkin kita sadar atau tidak sadar kita pernah tanya atau kita masih bingung dalam hidup kita. Siapa identitas saya? Dan ini 5 pertanyaan harus kita jawab loh, supaya kita nggak bingung. Kita harus pakem benar-benar 5 ini. Siapa identitas saya? Karena saya banyak bicara sama orang yang menurut dia identitasnya itu adalah ketika ada orang berbicara atau menilai dia. Mungkin orang tuanya, mungkin teman yang ngebully dia. Ingat, kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa seperti Tuhan. Dan Alkitab mengatakan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu identitas asli kita. Apa yang orang lain katakan tentang kita itu hanya opini mereka. Bukan identitas kita. Yang kedua kita akan sadar dari mana saya berasal. Alkitab katakan saya adalah ambasador, duta besar kerajaan sorga. Berarti sama seperti duta besar yang ada di Indonesia, semua gaji mereka dibayarin sama negara yang mengirim mereka. Saya pun demikian. Kebutuhan saya semua ditanggung sama kerajaan sorga yang mengirim saya ke bumi ini. Karena saya adalah utusan kerajaan sorga. Dan masa tugas saya dikatakan di Mazmur 70 kalau kuat 80 tahun. Bahkan ada banyak yang sebelum itu udah dipanggil pulang sama Tuhan. Yang ketiga kita akan paham kenapa saya ada di bumi ini. Oh berarti kalau tadi pagi saya masih bangun pagi dan dikasih nafas sama Tuhan, berarti masih ada orang yang butuh saya. Dunia ini masih butuh saya, karena saya dikirim untuk mengkolonisasi bumi kok. Untuk menularkan budaya kerajaan sorga. Itu tujuan saya. Yang keempat kita akan paham, bukan sekedar panggilan hidup kita saja, kita ngerti. Oh ternyata saya dipanggil sama Tuhan dan saya dikasih kehebatan sama Tuhan. Semua kita punya kreativitas, karunia, kepribadian, talenta yang berbeda-beda. Kita ngerti akhirnya yang keempat, zona-zona kekuatan kita masing-masing.
2 tahun lalu anak saya Keaton datang kepada saya karena tahun depan dia kuliah. Tiba-tiba dia ngomong gini, Daddy, Mami, I know what to do. Saya udah ngerti nanti mau ambil apa di kuliah. Apa dek? Sport science. Apaan tuh dek? Asing banget di telinga saya. Apaan tuh? Dia jelasin sama saya. Daddy harus tahu ya. Kan aku suka nonton F1, Formula 1. Itu di situ ada yang namanya trainer. Trainer itu disebut sport scientist. Dan mereka harus ngajarin tuh pembalap-pembalap misalnya nge-gym. Tapi nggak boleh nge-gym kayak Daddy. Nggak bisa. Karena mereka badannya harus slim semuanya. Dan ada satu otot yang harus kuat sama mereka. Ototnya adalah otot leher katanya. Kenapa dek? Karena itu jet darat 300 km per jam. Dan itu mobil kalau disentak, duk begitu itu leher harus kuat banget dia bilang gitu. Oh gitu dek, iya. Saya teringat saya pernah ke pabriknya Toyota di Jepang berapa tahun yang lalu. Waktu itu Toyota masih ikutan F1. Manajer pabriknya kenal sama saya. Dia bilang ini, lu mau gak? Di belakang tuh ada mobil F1 yang dipakai tahun lalu. Lu mau gak cobain masuk ke kokpitnya? Gue fotoin. Oh maulah. Saya ke belakang gudang tuh belakang. Mobil F1 diparkir situ. Saya masuk kagak muat. Karena kokpitnya kecil banget. Saya kayak supir angkotnya begini di luar tangannya. Kegedean. Di situ saya mulai paham. Saya bilang, iya deh, dulu Daddy pernah masuk tuh gak muat. Iya gak boleh deh, Daddy liatin badan-badannya slim semuanya. Oh gitu, iya. Nanti kalau ada yang injured, ada yang cedera, umur 20 sama 30 beda penanganannya. Itu namanya rehab medis. Itu kita belajar lihat di situ lihat. Jadi nanti trainernya sport scientist untuk F1 beda, untuk NBA pemain basket beda, untuk main sepak bola beda lagi. Terus kalau mereka lagi injured, kita diajarin juga psikologinya untuk konseling mereka supaya mereka nggak down, supaya mereka semangat lagi. Itu semuanya belajar di sekolah itu mata pelajaran itu. Terus beberapa bulan lalu kita ada pelayanan ke Australia, saya baru terkaget juga ternyata universitas sana ketika ngobrol-ngobrol bilang begini, Pak, the best sport science di dunia itu ada di Australia Pak. Oh gitu. Pak, kemarin yang juara 4 Olimpiade siapa? Saya kan ingatnya apa? Amerika juara 1, Cina juara 2, Jepang juara 3 kalau nggak salah. Australia juara 4. Sampai orang Indonesia bilang gini, teman saya di sana. Kak, Australia cuma 26 juta kak penduduknya, kalah sama Jawa Barat. Kalah sama Jakarta, Jabodetabek itu 30 juta orangnya. Itu nomor 4 di dunia loh. Karena mereka jagoan banget untuk meneliti atlet-atlet katanya begitu. Itu kan sesuatu yang asing bagi saya, nggak tahu kan. Sampai saya bilang gini, waktu lihat sekolah-sekolahnya gitu, ada gymnya, enak banget ya sekolah kayak begini ya. Tahu gini tahun 80-an gue ambil gini, tapi nggak ada tahun 80-an. Sport science. Itu bidang baru, ada orang akhirnya ngerti zona kekuatannya. Sama seperti Nehemia, kerja di kerajaan Artasasta, kerajaan Persia, orang asing, orang Yahudi, F&B, juru minum dia. Tiba-tiba dia bilang gini sama raja, sayonara, saya mau pergi. Kenapa? Dia mau pulang kampung. Karena mau dirikan tembok Yerusalem di kampung halaman yang udah ratusan tahun terbengkalai. Bayangin dari F&B alih profesi jadi teknik sipil. Ternyata itu zona kekuatannya dia. Dan dia diangkat jadi bupati di sana. Semua kita dikasih kehebatan sama Tuhan masing-masing. Dan yang terakhir yang kelima, semua kita tahu tujuan hidup kita kemana. Makanya lucu sih sebenarnya ya. Karena setiap kali ada orang Kristen dipanggil pulang sama Tuhan. Pulang ke rumah Bapak, kan kita ngomongnya begitu ya. Masalahnya karena kita nggak pernah ke sana. Jadi kita sedih ketika dengar ada orang yang berpulang. Ya ampun, sedih kita kan. Harusnya kalau kita udah pernah ke rumah Bapak, kayak misalnya teman kita ngomong, dia kemana? Ke Bali. Ya asik banget sih gitu. Walaupun kita nggak pernah ke Bali, kita pernah lihat gambarnya. Kita kan nggak pernah lihat fotonya sorga. Kita cuma lihat gambar-gambar orang doang. Kita juga nggak pernah ke sana. Iyalah dulu kita dari sana, cuman kita kan nggak inget. Jadi kalau kita tahu sorga luar biasa, seharusnya kalau ada yang meninggal kita dapat kabar nih. Si itu meninggal, ya ampun asik banget. Jam berapa dipanggil pulangnya? Tadi jam 3 pagi. Ya ampun, gue kapan ya gitu. Iya dong, gue kapan ya? Ya ampun asik banget sih, aduh Tuhan pengen dong, kapan dong Tuhan, pengen pulang Tuhan. Pasti kan harusnya gitu. Bener gak? Waktu kita ke rumah duka kita lihat teman kita di peti jenazah. Ya ampun bro, gue kapan ya, asik banget sih lu udah pulang gitu. Kita karena gak pernah lihat rumahnya. Tapi paling tidak kita paham lah kemana kita pergi. Dahsyat kok tempatnya pasti. Makanya Tesalonika bilang jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Semua akan ketemu lagi sama orang-orang yang kita kasihi. Dan yang terakhir, saya akan kasih contoh ini sebagai penutup. Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Daniel pasal yang ketiga ayat 17-18. Kita udah tahu lah kisah ini ya. Ini adalah 3 anak muda namanya Hananya, Misael, dan Azaria yang kita kenal dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diperadakan dengan tungku api, dibakar hidup-hidup. Mereka diharuskan untuk menyembah dewa yang didirikan nama Raja Nebukadnezar. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Sama seperti yang saya katakan tadi, semua
banyak orang tahu apa yang Tuhan bisa lakukan. Oh, saya tahu Tuhan saya sanggup melepaskan saya dari perapian yang menyala-nyala itu. Saya tahu dia sanggup. Perhatikan ayat berikutnya. Tetapi seandainya tidak. Seandainya keinginan kami untuk bebas daripada hukuman mati dibakar hidup-hidup tidak terjadi, kami bertiga akan mati martir di situ. Mereka bilang begini, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di kalimat berikutnya, mereka pertama bilang ini, I know what my God can do. Aku tahu Tuhan aku bisa apa. Tetapi seandainya dia tidak lakukan sesuai dengan keinginanku, oh dia tetap Tuhanku. Aku tetap akan taat, aku tetap akan komitmen tanpa kondisi. Di situ pernyataan mereka, orang akan tahu bahwa, wow, mereka pengikut Tuhan. Pertanyakan itu kepada diri kita. Apakah kalau keinginan kita hari ini gak dikasih atau belum dikasih, kita masih bisa bilang begini, Engkau baik Tuhan. Aku adalah pengikut Tuhan yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Aku tidak. Selama tanganku dipegang karena aku pengikutmu, aku dipegang dan dituntun sama Engkau ya Tuhan. Aku sadar sesekali kita akan lewat lembah-lembah yang gak enak. Lembah kekelaman bahkan Tuhan. Tapi aku sadar kok Tuhan, bahwa tidak pernah sedetik pun tanganmu melepaskan tanganku. Aku jalan sama Engkau Tuhan. Dan justru nikmat Tuhan, punya pengalaman-pengalaman di dalam suka dan duka sama-sama Engkau. Di situ aku makin mengenal Engkau secara lebih dalam lagi Tuhan. Thank you ya Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Karena aku tahu tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan aku. Saya tutup sama kisah ini. Teman saya lagi siap-siapin rumah ibadah, gereja kecil di Tangerang. Dengan istri dan anaknya yang masih kecil. Keluarga sederhana. Bersih-bersihin ruang gereja hari Sabtu untuk ibadah hari Minggu. Habis itu mereka pulang ke rumah. Di hari Sabtu malam mereka mau menikmati Sabtu malam bersama-sama, keluarga yang masih muda, keluarga yang sederhana. Mereka buka pintu rumahnya, mereka gak sadar gasnya bocor. Gasnya meledak. Istrinya meninggal. Baru pulang pelayanan. Bersihin rumah Tuhan. Bersihin gereja. Dan itu tugas mereka. Suami dan anaknya luka bakar. Istrinya meninggal. Waktu saya ketemu dia, yang keluar dari mulutnya, Kak Billy, sampai kapanpun Kak, Tuhan Yesus itu setia dan baik bagi aku. Bagi saya, itu orang adalah pengikut Kristus. Karena dia sadar, hidupnya bukan punya dia. Dia sadar semua yang ada dalam hidupnya titipan Tuhan. Ketika udah waktunya, udah waktunya. Berat, oh jelas. Nangis, stres, depresi, lonely, sendirian, oh jelas. Sebagai manusia. Tapi bibir dan mulutnya senantiasa memuliakan Tuhan. Karena dia sadar, aku orang Kristen. Aku pengikut Kristus. Apapun yang terjadi, Dia adalah Tuhan yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Aku tidak. Dan pasti ujung hidupku, pasti indah kalau aku berjalan bersama Dia. Jadi pertanyakan hari ini kepada diri kita. Am I a follower of Christ? Apakah aku pengikut Kristus? Yang seperti orang katakan aku orang Kristen. Aku akan buktikan kepada diriku dan kepada orang-orang di sekitarku. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidupku. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.